Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi kita di kelas komunikasi terapan. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan profesi-profesi di mass media komunikasi. Apa aja profesi yang ada di dalamnya? Yuk kita cari tahu. Sebelum kita memasuki profesi-profesi di bidang mass media, kita akan berbicara terlebih dahulu sosial fungsi dari mass media itu sendiri. Pertama-tama, di tahun 1948, Lasswell menyatakan bahwa ilmu komunikasi memiliki peranan penting dalam surveillance atau pengawasan. Setelah itu, berkolerasi terhadap masyarakat karena komunikasi merespon apa yang terjadi di lingkungannya. Lalu yang terakhir, komunikasi sebagai bentuk transmisi warisan budaya. Nah, kesemuanya merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan dari perubahan yang terjadi di masyarakat. Selanjutnya, di tahun 1960, Wright menambahkan bahwa ilmu komunikasi memiliki fungsi hiburan atau entertainment. Semakin ke sini bisa kita lihat bahwa masyarakat semakin membutuhkan hiburan dan juga informasi secara terus-menerus tanpa bisa dipisahkan. Kenapa demikian? Ternyata media massa merupakan salah satu sarana hiburan saat mereka merasa bosan. Mereka ingin melarikan diri dari kebosanan sekaligus dari kehidupan yang gitu-gitu aja. Apakah ini mengingatkan pada teman-teman semuanya? Selanjutnya, di tahun 1966, Mendelssohn menyatakan bahwa komunikasi memberikan sebuah reward atau penghargaan sebagai bentuk relaksasi dan juga mengurangi stres di audiensnya. Terakhir, McQuail menyatakan bahwa mass komunikasi bisa menjadi sarana informasi yang utama. Korelasi terhadap apa yang terjadi di lingkungan kita, continuity atau keberlangsungan atas kejadian yang ada, hiburan tentu saja atau entertainment, dan yang terakhir mobilisasi atau perpindahan berita atau kejadian. Secara garis besar kemudian McQuail menjelaskan bahwa fungsi sosial dari mass communication ada 7, teman-teman. Yang pertama adalah surveillance atau pengawasan, di mana media massa menjadi mata dan telinga kita atas kejadian yang terjadi di luar sana. Lalu correlation atau korelasi, di mana media memberikan fakta atas sebuah kejadian. Sensasionalisme atau sensasi. Di sini media menyediakan pesan-pesan yang sensasional. Siapa yang suka? Entertainment atau hiburan, karena audiens membutuhkan hiburan dalam kesehariannya. Transmission, di mana media menjadi sarana untuk menyebarluaskan budaya, nilai, dan juga norma. Mobilization atau mobilisasi, di mana media membantu kita untuk mengetahui kejadian di luar sana, bahkan ketika kita terpisah negara atau benua. Yang terakhir adalah validasi. Dengan validasi, mass communication memberikan salah satu penguatan atas status atau posisi seseorang ataupun organisasi. Menarik sekali, bukan? Dari
tujuh hal tersebut, mana yang menurut kalian relevan dengan situasimu saat ini? Apakah kalian lebih setuju tentang konsep sensasi? Atau lebih merasa cocok dengan konsep transmisi? Silahkan kalian cari tahu dengan kondisi yang ada saat ini. Selanjutnya teman-teman, kita bisa mengetahui bahwa mass media memiliki potongan dengan banyak hal, mulai dari berita, televisi, radio, maupun internet. Semuanya saling berpotongan satu sama lain, tidak bisa dipisah-pisahkan begitu saja. Dari sekian banyak ini, salah satunya ketika saya bertanya kepada mahasiswa ilmu komunikasi, kalian mau jadi apa? Banyak sekali yang terinspirasi oleh Mbak Najwa Shihab, salah seorang jurnalis dan sekarang menjadi penyiar kenamaan. Najwa Shihab memulai karirnya mulai dari jurnalis lapangan, lalu menjadi penyiar, dan sekarang memiliki beritanya sendiri, atau memiliki programnya sendiri, teman-teman. Siapa yang tidak mau menjadi seperti itu? Akan tetapi, sebenarnya kita semuanya memiliki kesempatan yang sama. Teman-teman yang berkuliah di Universitas Atmajaya Yogyakarta memiliki kemampuan untuk itu. Salah satu alumni dari Prodi Ilmu Komunikasi, Mbak Priscian Niken, saat ini menjadi penyiar kenamaan di televisi. Setiap hari bertemu dengan kamera dan syuting di depan layar. Seru sekali ya. Kalau kalian lebih menyukai pekerjaan di lapangan, kalian bisa menjadi seperti salah satu alumni kami. Misalnya Mas Rikang, yang menjadi jurnalis investigatif Tempo. Kalian lebih banyak pergi ke lapangan, bertemu dengan narasumber, dan melihat kejadian-kejadian sebenarnya. Tergantung kalian sendiri, mana yang kalian lebih sukai. Akan tetapi teman-teman, berita saat ini memiliki tantangan yang luar biasa. Berita yang merupakan fakta, kini harus bertemu dengan hoax. Fakta itu sendiri merupakan informasi yang terverifikasi. Berita harus melalui proses yang panjang untuk kemudian diverifikasi melalui tim editorial, sehingga akhirnya layak untuk tayang ke publik. Selain itu, sebuah berita yang baik juga harus terdiri atas 5W dan 1H. What, when, who, where, why, dan how. Akhirnya, ketika berita dianggap layak, dia bisa dipublikasikan di surat kabar, di majalah, televisi, radio, maupun berita-berita online. Tentunya tidak melupakan aturan dari Undang-Undang Pers dan juga Kode Etik Jurnalisme. Hal ini yang membedakan berita-berita di mass media dengan informasi-informasi serba tidak jelas di sosial media, teman-teman. Kelihatan ya bedanya? Selanjutnya, kita akan memahami terkait dengan false information. False information terdiri atas 3. Yang pertama, misinformation, atau berita yang tanpa sengaja salah. Misalnya sepotong-sepotong begitu menceritakannya. Yang kedua adalah hoax, berita yang salah tapi seolah-olah benar adanya. Yang ketiga adalah disinformation, berita yang dibuat-buat untuk keuntungan salah satu pihak. Mari kita cari tahu lebih lanjut. Misinformation, biasanya berita yang salah atau kurang lengkap, teman-teman.
Misalnya saja informasi tentang vaksin. Di awal kemunculan vaksin COVID, banyak orang yang mengatakan vaksin itu tidak halal. Padahal sebenarnya banyak ulama yang sudah menyetujui bahwa vaksin ini sudah bisa digunakan dengan berbagai fatwa. Berita yang sepotong-sepotong seperti ini bisa menjadi informasi yang bergulir dan salah. Jadi hati-hati dalam menyebarluaskan informasi. Lalu yang kedua, berita hoax. Beritanya sebenarnya tidak seperti itu, tapi entah kenapa muncul berita yang seperti itu, teman-teman. Misalnya informasi bahwa pandemi sudah berakhir yang dikeluarkan oleh Aliansi Dokter Dunia. Padahal tidak ada berita seperti itu. Tapi di sini kita bisa melihat bahwa berita salah ini belum tentu buatan secara sengaja untuk menjatuhkan pihak tertentu. Bedanya ketika kita melihat disinformation, berita ini memang sengaja dibuat untuk menjatuhkan pihak tertentu. Contohnya saja untuk menjatuhkan pemerintah. Informasi bahwa di dalam vaksin ada microchip, teman-teman. Atau informasi bahwa COVID itu hanya buatan pemerintah Amerika. Hati-hati dalam menyebarluaskan informasi. Cek terlebih dahulu sumbernya sebelum kita menginformasikan ke orang lain. Tentunya teman-teman dari ilmu komunikasi harus bisa membedakan mana informasi yang benar dan salah. Kenapa sih kita tidak bisa menyebarluaskan informasi yang salah? Karena informasi layaknya virus, menggelinding terus-menerus tanpa henti. Ketika satu orang salah, bisa dimultiplikasi atau dilipat gandakan menjadi jutaan informasi yang salah. Akhirnya ini bisa mematikan layaknya virus. Mengerikan sekali ya. Sehingga untuk menghadapi false information tersebut, teman-teman, kalian harus tahu cara mengatasinya selain melihat sumbernya. Anak komunikasi harusnya bisa melakukan hal ini. Selanjutnya, kita akan berbicara tentang hard news, soft news, feature, dan in-depth news. Keempatnya merupakan tipe-tipe berita yang biasa kita konsumsi di media. Yang pertama adalah hard news. Hard news merupakan berita langsung. Karena memiliki nilai berita yang tinggi, maka sebaiknya segera disiarkan. Selanjutnya adalah soft news. Soft news sebenarnya merupakan bagian dari hard news, tapi ya sifatnya tidak sepenting hard news sendiri. Biasanya memiliki unsur-unsur kemanusiaan di dalamnya, sehingga bisa kita siarkan tidak langsung pada saat itu juga, tergantung tim redaksi nantinya ya. Beda lagi dengan feature. Features merupakan berita ringan, memiliki elemen-elemen manusia, biasanya ditulis lebih panjang untuk bercerita, dan kita bisa lebih menikmatinya karena ada aspek-aspek traveling, kuliner, kemanusiaan, ataupun sejarah. Jadi ringan sekali ya. Yang terakhir, in-depth news atau berita mendalam, biasanya sifatnya investigatif. Di sini biasanya kita diberikan informasi yang dalam dengan kronologis yang lengkap untuk menggali sebuah isu. Nah, mana yang kalian lebih sukai? Setelah ini kalian memiliki tugas untuk bisa membedakan 4 tipe berita tersebut
dengan contohnya masing-masing. Saya rasa sebagai anak, ilmu komunikasi tidak mudah, tidak susah untuk melakukannya. Coba ya. Yang terakhir adalah tantangan di mass media komunikasi. Seperti kita tahu bahwa perkembangan teknologi di sisi lain memberikan manfaat, tapi juga memberikan tantangan yang luar biasa untuk kita semua. Yang pertama adanya berita yang salah, termasuk hoax. Sehingga salah satu tugas utama anak komunikasi untuk bisa mengetahui mana informasi yang benar dan salah. Jangan sampai kita menjadi oknum yang menyebarluaskan berita yang salah tersebut. Selanjutnya, dengan adanya digitalisasi, berita semakin mudah direplikasi, disiarkan di satu tempat dan di tempat lainnya, sehingga tidak mengindahkan adanya etika maupun plagiarisme terhadap sumber berita tersebut. Berita yang sudah susah payah dikumpulkan oleh reporter di lapangan malah dikopi dan digunakan oleh pihak lain tanpa menyebutkan sumbernya. Kalaupun benar tidak apa-apa, kalau disalahgunakan, bagaimana akhirnya? Sangat berbahaya. Selain itu, kita juga memiliki tantangan intimidasi terhadap wartawan. Karena wartawan semakin ke sini, semakin ditekan atas kondisi yang ada. Banyak orang yang ingin menyembunyikan situasi yang sebenarnya dan wartawan yang terkena dampaknya. Tentunya menyulitkan pekerjaan wartawan sendiri. Yang terakhir adalah adanya debat antara berita dan gosip. Wartawan berita yang sebenarnya tidak mau disamakan dengan wartawan gosip. Ingat bahwa berita menyimpan fakta terpercaya melalui proses verifikasi yang panjang. Apakah gosip juga demikian? Nah, semua ini menjadi perdebatan yang tiada henti di kalangan anak komunikasi sendiri. Mass media komunikasi yang berfungsi sebagai informasi, persuasi, dan juga hiburan selalu ditantang oleh perkembangan digital yang ada. Teman-teman harus bisa menyesuaikan diri dan menghadapi perubahan teknologi yang ada. Jangan sampai kalah dengan tantangan-tantangan tersebut. Rasanya dari saya materi hari ini cukup sekian. Semoga teman-teman menikmati materi hari ini dan kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang lain. Sampai jumpa.